Banyak sebab seseorang ingin menjual rumahnya. Mungkin karena harus pindah tugas keluar kota atau mendapat fasilitas pinjaman di kantor untuk membeli rumah baru sehingga rumah lama ingin dijual. Atau karena betul-betul memerlukan dana untuk keperluan yang mendesak. Apapun alasannya, ada satu hal yang pasti. Penjual ingin menawarkan rumahnya dengan harga yang menguntungkan. Penjual tidak ingin menjual rumahnya dengan harga yang terlalu tinggi yang bisa berakibat pada tidak lakunya rumah itu, ataupun tidak ingin menetapkan harga jual yang lebih rendah dari harga wajar agar mereka tidak merugi. Di video ini akan diuraikan bagaimana menentukan harga jual sebuah rumah second agar diperoleh harga penawaran yang wajar, tidak ketinggian ataupun tidak terlampau rendah. Menentukan harga jual sebuah rumah second memang memerlukan beberapa pertimbangan yang matang agar tidak keliru di dalam menetapkan harganya. Harga yang terlampau rendah akan merugikan penjual, walaupun lakunya mungkin cepat. Sebaliknya, harga yang terlampau tinggi dapat membuat rumah menjadi sulit terjual. Dengan membuat perhitungan yang tepat yang disertai pertimbangan-pertimbangan faktor yang memengaruhi harga jual, diharapkan akan diperoleh satu nilai harga yang dapat dianggap wajar untuk dinegosiasikan dengan calon pembeli. Rujukan pertama di dalam menentukan harga jual sebuah rumah second adalah nilai jual objek pajak atau NJOP tanah dan bangunan yang dikenakan pada rumah tersebut. Kita dapat membacanya di surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan. Di lembar itu tertera nilai jual objek untuk bumi atau tanah serta NJOP bangunan. Contoh, luas tanah 138 meter persegi, luas bangunan 125 meter persegi. NJOP per meter persegi tanah adalah Rp8.145.000, sedangkan NJOP per meter persegi bumi adalah Rp1.516.000. Jadi, jumlah NJOP bumi 138 meter persegi dikalikan Rp8.145.000 sama dengan Rp1.124.010.000. Dan jumlah NJOP bangunan adalah 125 meter persegi dikalikan Rp1.516.000 sama dengan Rp189.500.000. Total NJOP sebagai dasar pengenaan PBB adalah Rp1.313.510.000. Artinya, berpatokan pada NJOP, harga rumah tersebut berada di kisaran 1,3 miliar. Akan tetapi, walaupun di sebagian besar kota, nilai NJOP sudah disesuaikan untuk mendekati harga pasar oleh pemerintah daerahnya, pada umumnya harga real dari rumah yang dijual itu lebih tinggi dari nilai NJOP yang ditetapkan. Beberapa penaksir harga menaikkan harga jualnya sekitar 5% hingga 10% dari NJOP. Rujukan kedua di dalam menentukan harga jual sebuah rumah second adalah perbandingan dengan harga rumah yang dijual di kawasan atau area yang sama. Bandingkanlah dengan harga rumah yang baru saja terjual atau yang sedang dijual di area yang sama. Tetapi ingat juga, membandingkan rumah dijual ini harus dengan rumah yang mirip, baik dalam hal ukuran rumah atau luas tanahnya dan kondisi rumahnya. Jika rumah yang diperbandingkan harganya itu berada di dalam satu klaster perumahan yang sama, tentu hasil perbandingan harganya akan lebih akurat. Situs web real estate dan situs kantor agen properti juga dapat menjadi sumber untuk studi banding harga secara online. Rujukan ketiga di dalam menentukan harga jual sebuah rumah second adalah menggunakan jasa appraisal atau penilai rumah yang profesional. Menggunakan jasa penilai properti profesional dapat memberikan estimasi harga yang lebih akurat berdasarkan metode penilaian yang standar. Sayangnya, menggunakan jasa appraisal profesional ini sudah tentu tidak gratis. Rujukan dari pihak profesional lainnya yang mungkin gratis adalah penilaian harga dari agen properti yang Anda mintakan kerjasamanya untuk menjual rumah. Dengan data yang ada di kantor properti mereka dan pengalaman lapangan yang mereka miliki, mungkin mereka dapat memberi saran tentang harga wajar dari rumah yang akan dijual. Rujukan keempat yang sering kali terlewatkan padahal cukup penting adalah besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pihak penjual dan biaya legalitas notaris. Pajak penghasilan atau PPh yang harus dibayarkan oleh penjual haruslah menjadi imbuhan di dalam penentuan harga jual rumah agar nantinya penjual tidak merasa rugi karena harus membayar pajak. Keempat rujukan tersebut yaitu nilai NJOP, studi banding harga jual, menggunakan jasa appraisal, dan pajak yang harus dibayarkan
merupakan elemen dasar dari penentuan harga jual. Juga ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi harga jual sebuah rumah second. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan harga jual rumah jika nilainya positif, tetapi bisa juga menurunkan harga jual rumah jika nilainya negatif. Faktor-faktor tersebut adalah, yang pertama, kondisi fisik rumah. Rumah yang terawat dan siap pakai akan memiliki nilai tambah ketimbang rumah yang tidak terawat dan memerlukan renovasi yang lumayan banyak. Faktor kedua adalah bentuk tanah. Bentuk tanah yang persegi teratur akan memiliki nilai jual yang lebih baik ketimbang bentuk tanah yang tidak beraturan. Kadang-kadang faktor Feng Shui juga mempengaruhi harga jual rumah yang berkaitan dengan tanahnya. Semisal tanah yang mengecil di belakang, atau hadap matahari pagi atau sore, dan seterusnya. Faktor ketiga adalah kondisi lingkungan dan kawasan. Lingkungan yang kondusif, bersih, aman, dan jalan-jalan yang mulus akan memiliki nilai jual yang lebih baik ketimbang rumah yang berada di lingkungan yang hiruk-pikuk, kotor, tidak aman, dan jalan yang berlubang serta berdebu. Sedangkan jika berada di kawasan yang serba lengkap, semisal dekat dengan minimarket, shopping area, sekolah, dan lintasan transportasi umum, nilai jualnya akan lebih bisa meningkat dibandingkan dengan rumah yang jauh ke fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan. Faktor keempat yang dapat mempengaruhi penentuan harga jual rumah adalah kelengkapan dokumen dan legalitas. Pastikan rumah memiliki sertifikat kepemilikan, baik sertifikat hak guna bangunan ataupun sertifikat hak milik yang sah dan tidak memiliki masalah hukum yang belum terselesaikan. Ketersediaan dokumen-dokumen penting seperti IMB atau PBG, syarat-syarat izin lainnya, dan sertifikat tanah yang jelas dapat mempengaruhi harga jual. Jika rumah sedang diagunkan ke bank, maka perlu ada keterlibatan dengan pihak bank di dalam hal peralihan hak. Faktor kelima adalah kondisi ekonomi dan situasi pasar properti. Walaupun kerap kali hal ini tidak atau kurang berpengaruh pada harga jual rumah-rumah second, tetapi faktor ekonomi dan situasi pasar properti perlu dicermati juga di dalam menentukan harga jual. Di dalam situasi ekonomi yang sulit atau keadaan pasar properti yang sedang lesu, harga jual mungkin terpengaruh oleh daya beli calon pembeli rumah. Kombinasi dari 4 rujukan dan 5 faktor ini akan memberikan hasil yang paling akurat di dalam menentukan harga jual sebuah rumah second secara wajar dan dapat diterima pasar. Selamat menentukan harga jual rumah Anda atau klien Anda, dan salam sukses untuk kita semua. Sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda, silakan di-like dan share ke rekan-rekan Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk info-info mengenai properti lainnya.